Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 biologi. Hari ini kami akan menampilkan drama tentang reproduksi virus. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Hai, nama saya Cahaya Syadewi Kenada. Hai, nama saya Nabila Sabrina. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Zakia Madiani. Hai, nama saya Clara Novia Ajida. Hai, nama saya Naila Putri Clarsi. Enjoy the video. Hey guys, aku mau cerita nih. Tadi kan aku nemenin ibu tuh ke rumah sakit. Terus ada orang yang cerita tentang penyakitnya. Dia cerita dia tuh kena penyakit gondokan gitu. Terus dia itu awalnya kecil, lama-lama ngebesar. Kalian tahu nggak sih penyebab dari Aku tahu, gondong atau gondokan itu merupakan suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar ludah yang mudah dicegah dengan vaksin. Gondok memengaruhi kelenjar parotis, kelenjar ludah di bawah dan di depan telinga. Penyakit ini menyebar melalui air liur yang terinfeksi. Jadi mungkin dia mengidap penyakitnya itu sudah dari lama, dan kemungkinan dia baru tahu pas virusnya itu sudah membesar dan menyebar, makanya dia baru berobat gitu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa virus itu adalah makhluk hidup yang tentu saja dapat bereproduksi dan berkembang biak. Nah, maka dari itu virus dapat bereproduksi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih siklus reproduksi pada virus? Aku tahu, pada virus terdapat dua siklus reproduksi. Yang pertama siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik. Kalian tahu nggak sih siklus litik itu apa? Aku tahu, siklus litik itu terjadi dalam 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan adsorpsi. Pada tahapan ini varian atau partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Molekul-molekul reseptor untuk setiap jenis virus itu berbeda-beda. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus-virus tertentu saja. Kemudian masuk di tahapan yang kedua, yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang melalui lubang yang sudah dibuatnya pada dinding dan membran sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu tahap sintesis atau eklivase. Pada tahapan ini, DNA sel inang dihidrolisis atau dihancurkan, sehingga membuat sel inang berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, kemudian DNA sel inang diganti atau dikendalikan oleh materi genetik virus, DNA atau RNA untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Kemudian masuk di tahap keempat, yaitu tahap pematangan. Pada tahapan ini, hasil sintesis yang berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga membentuk varian-varian baru. Varian-varian baru yang terbentuk mencapai 100-200 ekor. Lalu kita masuk ke tahapan yang terakhir yaitu tahap lisis. Setelah terbentuknya varian-varian baru, virus kemudian menghasilkan lisozim yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel yang telah pecah akan menyerang sel inang lainnya. Oh iya, tadi kan kita sudah tahu nih tahapan-tahapan siklus litik itu apa aja. Terus tadi kata Naila juga ada siklus satu lagi namanya siklus lisogenik. Apa sih siklus lisogenik itu? Iya, jadi siklus lisogenik itu tentunya berbeda dengan siklus litik. Tahapan pada siklus lisogenik hampir sama dengan siklus litik, namun perbedaannya hanya di akhir, yaitu sel inang tidak hancur karena sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Pada siklus lisogenik umumnya terjadi pada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu absorpsi dan penetrasi. Tahapan ini sama dengan tahapan yang ada pada siklus litik, yaitu varian menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya.
Kemudian, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian tahap yang kedua, yaitu tahap penyisipan. Pada tahapan ini, asam nukleat virus yang sudah masuk pada sel inang akan menyisip pada kromosom sel inang. Proses penyisipan tersebut akan membentuk profag. Kromosom yang telah tersisipi profag mengandalkan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Kemudian, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembelahan sel inang. Sel inang yang telah disisipi oleh RNA atau DNA dari virus kemudian melakukan pembelahan, profag akan diwariskan kepada kedua sel anakan, sehingga sel baru itu akan sama menjadi profag. Siklus ini pun akan terus berulang hingga banyak sel yang disisipi DNA atau RNA virus. Inilah yang disebut dengan siklus lisogenik. Oh iya, namun ada kasus di mana setelah sel inang membelah diri, profag di dalam sel anak inang dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki tahap-tahap dalam siklus litik. Virus yang dapat bereproduksi dengan siklus lisogenik dan litik disebut virus temperat. Oh iya, kejadian ini sangat-sangat jarang terjadi loh. Oh, jadi penyakit gondokan itu terjadi awalnya karena air liur yang terinfeksi ya? Oh ya, dan reproduksi virus terbagi menjadi dua siklus, yaitu Siklus litik dan siklus lisogenik. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.